Yo teman-teman, kali ini Mbak Sri mau menceritakan kisah kawan Mbak Sri yang gila banget. Ibunya diusir dari villa oleh keluarga suaminya, padahal ibu itu adalah pemilik aslinya. Gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Sebelum itu tolong like dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Mari kita simak guys. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah gorden, membelai wajah Anya yang sedang sibuk melipat baju. Senyum tipis terukir di bibirnya, membayangkan acara yang akan datang. Villa mewah di puncak, tempat peresmian yang sudah dinanti-nantikan keluarga suaminya, Doni. Sebuah monumen kemegahan yang tak henti-hentinya dibanggakan oleh mertua dan ipar-iparnya. Villa Mahardika, begitu mereka menyebutnya, seolah nama itu saja sudah cukup untuk menggetarkan bumi. Anya membalik keranjang cucian kosong dengan lesu. Sudah hampir setahun ia menikah dengan Doni, putra sulung keluarga Mahardika, salah satu klan pengusaha properti terkemuka di Bandung. Sejak awal, ia tahu akan ada perbedaan besar antara latar belakangnya yang sederhana dan kemewahan yang melekat pada keluarga Doni. Ibunya, Bu Lastri, adalah seorang penjahit rumahan yang gigih, membesarkannya seorang diri dengan tetesan keringat dan cinta yang tak terhingga. Sedangkan keluarga Doni, mereka adalah definisi sempurna dari old money, bercampur new money, yang arogan. Setiap percakapan, setiap pertemuan keluarga, selalu berujung pada pameran kekayaan, aset terbaru, atau proyek-proyek fantastis yang sedang mereka garap. Anya sering merasa tak nyaman, seperti ikan air tawar di kolam air asin. Namun, hari ini berbeda. Untuk pertama kalinya, Anya merasa ada harapan. Ia akan membawa ibunya ke acara peresmian villa itu. Sebuah jembatan kecil yang ia harapkan bisa menghubungkan dua dunia yang begitu kontras. Ibu pasti senang melihat pemandangan indah di sana, pikir Anya sambil mengeluarkan gaun terbaiknya dari lemari. Sebuah gaun sederhana, namun anggun, yang ia siapkan untuk ibunya. Ia melangkah ke dapur, di mana Bu Lastri sedang asyik memilah benang, kacamata bertengger di hidungnya. Wangi masakan rumahan yang sederhana namun menggoda memenuhi udara. Aroma inilah, bersama senyum lembut ibunya, yang selalu menjadi pelipur lara bagi Anya di tengah gempuran dunia yang serba gemerlap namun sering terasa hampa. Bu, sudah siap-siap? Tanya Anya. Suaranya penuh antusiasme. Bu Lastri mengangkat wajahnya, senyum tipis terlukis. Siap apa? Nah, ibu masih banyak jahitan ini. Acara peresmian Villa Doni, Bu. Kan sudah Anya bilang, kita berangkat besok pagi. Anya duduk di samping ibunya, memegang tangannya yang kasar karena sering berinteraksi dengan kain dan jarum. Ibu harus ikut. Anya sudah siapkan baju cantik untuk ibu. Pemandangan di sana bagus sekali, Bu. Udara pegunungan juga segar. Bu Lastri menghela napas. Nak, ibu bukannya tidak mau. Tapi, keluarga Doni kan orang-orang besar. Ibu ini cuma penjahit. Nanti ibu malah jadi merepotkan atau malah bikin malu kamu. Ada nada keraguan dan sedikit rasa inferioritas dalam suaranya. Anya menggeleng cepat. Astaga, ibu. Jangan bicara begitu. Ibu itu ibu Anya. Tidak ada yang perlu ibu malu. Justru Anya bangga punya ibu pekerja keras seperti ibu. Doni juga sudah setuju ibu datang. Lagi pula, ini kan acara keluarga. Anya berusaha meyakinkan. Ia tahu betul bagaimana keluarga Doni bersikap. Mereka memang jarang blak-blakan merendahkan. Tetapi sikap acuh dan tatapan superior mereka lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Seringkali, saat Bu Lastri datang ke rumah mereka, suasana akan menjadi canggung. Pembicaraan tiba-tiba beralih ke hal-hal yang Bu Lastri tidak pahami, seperti saham, investasi luar negeri, atau rencana merger perusahaan, seolah-olah sengaja ingin mengecualikan Bu Lastri dari obrolan. Tapi Anya, Bu Lastri masih ragu. Ia teringat beberapa kali pertemuan dengan keluarga Besan. Mereka selalu tersenyum ramah di permukaan. Namun ada sorot mata yang sulit diartikan, semacam rasa superioritas yang tak terucap. Ibu Doni, Bu Indira, selalu menyambutnya dengan senyum tipis. Lalu dengan cepat mengalihkan perhatian ke tas brandednya, perhiasan barunya, atau detail gaun desainer yang ia kenakan. Percakapan dengannya terasa seperti interogasi halus, seputar, berapa penghasilan penjahit sekarang? Atau, apakah Anya tidak sebaiknya mencari pekerjaan yang lebih pantas daripada membantu ibunya menjahit? Bu, tolonglah. Demi Anya,
Bujuk Anya lagi, dengan nada yang sedikit merajuk. Anya ingin ibu melihatnya. Villa itu besar sekali, Bu. Ada kolam renang, taman yang luas, pemandangan ke arah gunung. Ibu pasti suka. Melihat desakan putrinya, Bu Lastri akhirnya mengangguk. Baiklah, Nak. Kalau kamu memaksa. Tapi jangan harap ibu bisa banyak bicara dengan mereka ya. Senyum Anya mengembang. Asyik. Nanti ibu pakai gaun yang Anya siapkan ya. Cantik sekali, Bu. Malam itu, Anya tidur dengan hati yang ringan. Ia membayangkan ibunya tersenyum di tengah taman villa yang asri, menikmati semilir angin pegunungan. Ia berharap, entah bagaimana, acara ini bisa menjadi awal dari penerimaan keluarga Doni terhadap ibunya. Sebuah harapan yang polos, mungkin terlalu naif, tapi ia tak ingin memadamkannya. Ia tidak tahu bahwa harapan itu akan hancur berkeping-keping di keesokan harinya, dan dari pecahan itulah, kebenaran yang tak terduga akan bangkit. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang pondasi kesombongan keluarga suaminya. Pagi harinya, suasana di rumah Anya dan Doni sudah riuh rendah. Doni, dengan setelan jas mahalnya, tampak sibuk mondar-mandir mengecek persiapan. Ia adalah tipikal pengusaha muda yang ambisius, selalu fokus pada citra dan kesuksesan. Hubungannya dengan Anya baik-baik saja, namun Anya sering merasa Doni terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan kurang peka terhadap perasaan orang lain, terutama perasaannya dan ibunya. Sudah siap, sayang? Tanya Doni singkat saat melihat Anya menuruni tangga. Sudah, Mas. Ibu juga sudah siap. Jawab Anya, melirik ke arah ibunya yang duduk di ruang tamu, mengenakan gaun yang Anya siapkan. Gaun itu berwarna biru pastel. Sederhana namun elegan, membuat Bu Lastri terlihat lebih segar. Anya tahu ibunya mencoba yang terbaik untuk tampil pantas. Mata Doni melirik Bu Lastri sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Oh, iya. Jangan lupa, kita harus tiba tepat waktu. Banyak kolega penting papa yang datang. Ujarnya, lebih sebagai peringatan daripada ajakan. Perjalanan menuju puncak diwarnai keheningan. Anya sesekali melirik ibunya yang hanya diam menatap keluar jendela. Ia tahu ibunya berusaha menutupi kegugupannya. Sesampainya di gerbang villa, jantung Anya berdebar. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, diukir dengan inisial MH, Mahardika. Seolah menyambut mereka dengan kemegahan yang intimidatif. Deretan mobil mewah berjejer rapi di area parkir. Lampu-lampu sorot sudah mulai dinyalakan, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh area. Wow, megah sekali, Mas, bisik Anya pada Doni. Tentu saja. Ini kan hasil kerja keras papa, jawab Doni bangga. Ia turun dari mobil, dan tanpa menunggu Anya dan Bu Lastri, langsung menyambut tamu-tamu yang sudah berdatangan. Anya membantu ibunya turun dari mobil. Tangan Bu Lastri sedikit gemetar saat menggenggam tangan Anya. Anya, ibu jadi gugup, bisik Bu Lastri. Tidak apa-apa, Bu. Ada Anya? Kata Anya menenangkan. Mereka melangkah masuk ke area villa yang sudah dipenuhi tamu. Suasana glamor dan riuh rendah dengan tawa dan obrolan. Pelayan-pelayan berseragam rapi mondar-mandir membawa nampan berisi minuman dan canape. Karangan bunga segar bertebaran di setiap sudut, menambah kesan mewah. Saat Anya dan Bu Lastri memasuki area utama, mereka langsung berpapasan dengan Bu Indira dan Pak Hadi, orang tua Doni, serta dua adik Doni, Risa dan Rizal. Risa, dengan gaun desainernya yang berkilauan, menatap Bu Lastri dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Rizal, dengan senyum angkuhnya, hanya mengangguk kecil, seolah kehadiran Bu Lastri hanyalah formalitas belaka. Oh, Ibu Anya sudah datang, sapa Bu Indira dengan senyum kaku. Aduh, Ibu Lastri maaf ya, tempatnya agak ramai. Tapi silakan saja kalau mau duduk-duduk di teras belakang. Ada nada tersirat bahwa Bu Lastri lebih baik menjauh dari keramaian utama. Pak Hadi hanya mengangguk dan tersenyum simpul, lalu langsung mengalihkan perhatiannya pada seorang kolega yang baru tiba. Mereka seolah-olah sibuk, terlalu sibuk untuk benar-benar menyambut Bu Lastri dengan hangat. Anya merasakan dadanya sesak. Baru beberapa menit tiba, dan sikap merendahkan itu sudah terasa begitu jelas. Ia melihat sekilas wajah Bu Lastri. Ibunya hanya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan semacam itu. Hati Anya mencelos. Ia ingin sekali berteriak,
menjelaskan kepada mereka betapa berharganya ibunya. Namun, ia memilih diam, mencoba mencari celah untuk membuat ibunya merasa lebih nyaman. "Mari, Bu, kita cari tempat duduk yang enak," ajak Anya, menggandeng tangan ibunya, berusaha membimbingnya menjauh dari tatapan keluarga Doni yang menghakimi. Mereka berjalan menyusuri koridor, melewati para tamu yang berpakaian megah, berinteraksi dengan ramah satu sama lain. Anya merasa asing di tengah keramaian itu, dan ia tahu ibunya merasakan hal yang sama, bahkan lebih. Aura kemewahan yang mengintimidasi, sorot mata yang menilai, dan bisikan-bisikan yang tak ia pahami, semuanya terasa menusuk. Bu Lastri berjalan pelan, kepalanya sedikit menunduk. Ia merasa seperti pengganggu, sepotong kain usang di antara sutra-sutra mahal. Namun, ia mencoba tersenyum kepada Anya, berusaha meyakinkan putrinya bahwa ia baik-baik saja, meskipun hatinya terasa perih. Ia datang demi Anya, dan ia akan mencoba bertahan. Hanya saja, ia tak tahu seberapa jauh ia bisa bertahan di tengah gelombang kesombongan yang akan segera menghantamnya. Suara tawa renyah dan dentingan gelas kristal memenuhi area lobi utama Villa Mahardika. Lampu-lampu gantung mewah memancarkan cahaya hangat, menyoroti setiap detail ornamen emas yang menghiasi langit-langit tinggi. Suasana begitu hidup, penuh dengan gempita perayaan. Namun, bagi Bu Lastri, suasana itu terasa dingin, bahkan menusuk. Anya telah berhasil menemukan sebuah sofa kosong di sudut ruangan yang agak tersembunyi. "Duduk sini saja, Bu. Kita bisa lihat pemandangan dari sini," kata Anya, berusaha tersenyum. Dari tempat itu, mereka bisa melihat taman belakang yang luas, dengan kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan cakrawala pegunungan. Indah, memang. Namun, keindahan itu tidak mampu meredakan kegelisahan Bu Lastri. Ia duduk tegak di sofa. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Gaun biru pastel yang dipilihkan Anya terasa pas. Namun ia merasa canggung. Mata Bu Lastri sesekali melirik arah keramaian, di mana keluarga Doni bercengkerama dengan para tamu penting. Pak Hadi, ayah Doni, terlihat gagah dalam setelan jas hitamnya, sibuk menyalami kolega-kolega. Bu Indira, ibu Doni, dengan rambut tersanggul rapi dan kalung berlian yang berkilau, tak henti-hentinya tersenyum dan mengobrol dengan para sosialita. Risa, adik Doni, berpose anggun di samping kekasihnya, sementara Rizal, si bungsu, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa keras. Tak seorang pun dari mereka yang sekalipun melirik ke arah Bu Lastri dan Anya. Mereka seolah-olah tidak ada. Obrolan yang terdengar samar-samar di antara keramaian adalah tentang desain interior villa, bahan-bahan mewah yang digunakan, atau berapa investasi yang mereka kucurkan. "Marmer Carrara ini didatangkan langsung dari Italia," kata Bu Indira dengan bangga kepada seorang tamunya. "Kolam renang ini menggunakan sistem filtrasi tercanggih," timpal Pak Hadi. Setiap kalimat adalah penegasan status, penegasan kemewahan yang tak tersentuh. Anya berusaha mencairkan suasana. "Bu, mau minum apa? Anya ambilkannya." "Tidak usah, Nak. Ibu tidak haus," jawab Bu Lastri pelan. Ia tidak ingin Anya harus bolak-balik melayaninya, apalagi di tengah keramaian orang asing itu. Seorang pelayan lewat membawa nampan berisi champagne. Anya mengambil 2 gelas. "Minum sedikit, Bu. Biar segar." Ia menyodorkan 1 gelas kepada ibunya. Bu Lastri menerima dengan canggung, hanya menyesap sedikit. Ia merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah kemegahan ini, seolah ia adalah sebuah kesalahan dalam sebuah lukisan indah. Beberapa saat kemudian, Doni menghampiri mereka. "Papa menyuruhku untuk memastikan kalian nyaman," katanya, lebih terdengar seperti menjalankan tugas daripada perhatian tulus. "Ibu mau makan apa? Ada prasmanan di area taman." "Tidak usah, Nak Doni." "Terima kasih," jawab Bu Lastri. "Ibu sudah kenyang." Doni mengangguk. "Baiklah. Kalau ada apa-apa, panggil saja pelayan." Ia menepuk bahu Anya sekilas, lalu kembali bergabung dengan keluarganya. Sikapnya yang singkat dan acuh tak acuh membuat hati Anya mencelos. Bahkan suaminya sendiri pun tidak berusaha membuat ibunya merasa lebih diterima. Anya mencoba mengobrol dengan ibunya tentang hal-hal kecil, tentang suasana di rumah, tentang jahitan-jahitan terbaru Bu Lastri. Ia mencoba menciptakan gelembung kecil kehangatan di tengah lautan dingin kesombongan. Namun, pandangan mata Bu Lastri yang seringkali menyapu ruangan, tatapan yang penuh kesadaran akan
kelas, dan perbedaan tidak luput dari perhatian Anya. Ibunya jelas merasa tidak nyaman. Anya, bisik Bulastri, tangannya mencengkeram lengan Anya. Sepertinya ibu harus pergi ke toilet. Mari, Bu, Anya antar, kata Anya sigap. Mereka berdua bangkit dari sofa dan berjalan menuju area toilet. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Risa dan teman-temannya yang sedang tertawa-tawa. Risa, dengan gaunnya yang berkilauan, menyadari keberadaan Bulastri. Tatapan matanya yang penuh penilaian menelusuri penampilan Bulastri dari atas ke bawah. "Oh, Ibu Lastri," sapa Risa. Suaranya sedikit sengaja dikeraskan agar teman-temannya mendengar. "Sudah lama di sini? Saya kira ibu tidak jadi datang." "Aduh, kan sudah saya bilang, acara ini agak formal. Lain kali kalau mau datang, bilang saja ke Anya, biar Anya bisa menyiapkan baju yang lebih pantas." Ada senyum tipis di bibirnya. Namun mata Risa tidak tersenyum. Ia menunjuk sekilas ke arah gaun biru pastel Bulastri, seolah itu adalah kain lap yang kumal. Wajah Anya memerah padam. Ia ingin membentak adiknya iparnya. Namun, Bulastri lebih dulu bereaksi. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang entah bagaimana, terlihat lebih kuat dan berwibawa daripada senyum angkuh Risa. "Terima kasih atas sarannya, Nak Risa. Saya akan mengingatnya," jawab Bulastri dengan suara yang tenang, nyaris tanpa emosi. Risa tampak sedikit terkejut dengan ketenangan Bulastri, seolah ia mengharapkan reaksi yang lebih defensif atau malu. Ia hanya mengangkat bahu, lalu kembali tertawa bersama teman-temannya, seolah Bulastri adalah lelucon yang baru saja lewat. Anya menarik tangan ibunya, mempercepat langkah mereka menuju toilet. "Maafkan Risa ya, Bu. Dia memang begitu," bisik Anya, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah terbiasa," jawab Bulastri, namun nada suaranya terdengar lebih lelah. Setelah dari toilet, Anya dan Bulastri kembali ke sudut mereka. Namun, kali ini, kegelisahan Bulastri semakin kentara. Ia mulai memandangi jam tangannya. "Anya, ibu rasa ibu harus pulang saja. Ada jahitan yang harus ibu selesaikan," katanya, mencari alasan. "Tapi Bu, acara puncaknya belum mulai. Nanti ada sambutan dari Papa Doni. Ibu kan ingin lihat," bujuk Anya. Ia tahu ibunya hanya mencari alasan. Tiba-tiba, pengeras suara berbunyi, menandakan dimulainya acara utama. Semua tamu mulai berkumpul di area panggung sementara, di mana Pak Hadi akan memberikan sambutan. Anya menggandeng tangan ibunya, mengajak beliau untuk ikut mendekat. Mereka berdiri di belakang kerumunan, di mana pandangan mereka terhalang oleh punggung-punggung orang lain. "Selamat malam hadirin sekalian," suara Pak Hadi menggelegar dari pengeras suara. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara peresmian Villa Mahardika ini. Ini adalah puncak dari kerja keras kami selama bertahun-tahun." Saat Pak Hadi berpidato, Bu Indira, Ibu Doni, yang berdiri di barisan depan bersama Doni, Risa, dan Rizal, melihat sekilas ke arah Anya dan Bulastri yang berdiri agak terpisah di belakang. Tatapan matanya menyiratkan ketidaknyamanan. Ia berbisik sesuatu kepada Doni, yang kemudian melirik ke arah mereka dengan pandangan gelisah. Seolah ada isyarat tak terlihat, salah satu sepupu Doni, seorang wanita muda bernama Diana yang dikenal cerewet dan suka pamer, tiba-tiba berjalan mendekat ke arah Bulastri. Ia tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke mata. "Oh, Tante Lastri," sapa Diana dengan nada dibuat-buat ramah. "Maaf ya, ini tempatnya agak padat. Saya kira Tante tidak nyaman berdiri di sini. Mengapa tidak menunggu saja di area staf di belakang? Atau mungkin di dapur? Kalau Tante ingin mencicipi hidangan prasmanan lebih dulu." Anya merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini adalah pengusiran yang jelas, namun dibungkus dengan kalimat-kalimat manis yang menjijikan. Diana sengaja menekankan kata area staf dan dapur, seolah ingin mengingatkan Bulastri tempatnya. "Tidak apa-apa, Nak Diana. Saya di sini saja sudah cukup," jawab Bulastri, berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, Anya bisa merasakan tangan ibunya yang menggenggamnya, sedikit bergetar. Diana tidak menyerah. Ia mendekat lagi, berbisik sebisik mungkin, namun cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar mereka. "Tante, saya rasa Tante lebih baik tidak di sini.
Ini kan acara peresmian villa keluarga Mahardika. Banyak rekan bisnis penting papa yang datang. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak sesuai. Ia melirik sekilas ke arah gaun Bulastri, dengan pandangan meremehkan. Tante tahu, citra itu penting. Pernyataan Diana itu bagai pukulan telak. Anya tidak bisa menahan diri lagi. Diana, apa maksudmu bicara begitu? Seru Anya, suaranya sedikit meninggi. Diana mengangkat alisnya, pura-pura terkejut. Anya, kenapa kamu marah? Aku kan hanya memberi saran terbaik untuk Tante Lastri. Kita semua ingin acara ini berjalan sempurna, kan? Tidak ada yang ingin ada gangguan. Ia melirik Bulastri dengan tatapan dingin. Para tamu di sekitar mereka mulai menoleh, penasaran dengan keributan kecil ini. Bulastri, meskipun wajahnya pucat, mencoba untuk menarik tangan Anya, memberi isyarat agar putrinya tidak memperpanjang masalah. Namun, Anya sudah terlanjur emosi. Ia merasa ibunya dipermalukan di depan umum. Gangguan apa maksudmu? Ibuku bukan gangguan. Dia adalah ibuku. Anya berseru, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Saat itulah, Bu Indira, Ibu Doni, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya berjalan mendekat dengan wajah datar. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya. Suaranya dingin. Tidak ada apa-apa, Bu Indira, jawab Diana cepat, tersenyum dibuat-buat. Hanya memberitahu Tante Lastri bahwa mungkin lebih baik beliau menunggu di dalam, agar tidak terlalu ramai di sini. Bu Indira mengangguk, seolah setuju dengan ucapan Diana. Ia menatap Bu Lastri dengan pandangan tak terbaca. Ibu Lastri, memangnya kenapa tidak di dalam saja? Mungkin ibu lebih nyaman di sofa di lobi. Ini bukan pertanyaan, melainkan sebuah perintah yang terselubung. Bu Lastri akhirnya menghela napas. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa seluruh kekuatannya terkuras. Ia tidak ingin lagi mempermalukan Anya atau dirinya sendiri dengan berdebat. Baiklah, Nak Indira. Saya rasa memang lebih baik saya pulang saja. Saya teringat ada jahitan yang harus segera diselesaikan. Suaranya terdengar begitu lirih, namun penuh martabat. Anya terkesiap. Bu, jangan. Ibu jangan pergi. Anya menggenggam tangan ibunya erat, berharap bisa menahan beliau. Namun, Bu Lastri menatap Anya dengan senyum tipis. Namun di matanya tersimpan kesedihan yang mendalam. Tidak apa-apa, Nak. Ibu harus pulang. Kamu nikmati saja acaranya. Bu Indira, dengan ekspresi lega yang terselubung, berkata, Oh, baiklah kalau begitu. Maaf ya kalau Ibu Lastri merasa tidak nyaman di sini. Nanti Doni akan mengantar Ibu. Tidak perlu, Nak Indira. Saya bisa naik taksi, jawab Bu Lastri, menolak halus. Ia tidak ingin berlama-lama lagi di sana. Tak ingin lagi menatap wajah-wajah angkuh yang membuatnya merasa tak berharga. Tanpa menunggu lebih lama, Bu Lastri berbalik, melepaskan genggaman tangan Anya, dan berjalan pelan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa berat, meninggalkan jejak kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam di hati Anya. Anya hanya bisa menatap punggung ibunya yang semakin menjauh, tak berdaya untuk menghentikannya. Ia merasa marah, malu, dan hancur berkeping-keping. Tawa dan obrolan tamu kembali memenuhi ruangan. Sambutan Pak Hadi berlanjut seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di hati Anya, ada badai yang baru saja dimulai. Keluarga suaminya telah mengusir ibunya, tanpa tahu sedikit pun bahwa sosok sederhana yang mereka hina dan usir itu adalah sang pemilik sebenarnya dari Villa Mahardika yang megah ini. Sebuah rahasia yang akan segera mengubah segalanya. Anya berdiri mematung, menatap kosong ke arah pintu tempat ibunya menghilang. Setiap langkah Bu Lastri menjauh bagai pukulan palu yang menghantam hatinya. Suara Pak Hadi yang menggelegar dari panggung, menjelaskan detail demi detail kemegahan Villa Mahardika, kini terdengar sumbang di telinga Anya. Kata-kata tentang kerja keras, visi, dan kesuksesan seolah berubah menjadi ejekan. Bagaimana bisa mereka merayakan semua ini di atas penderitaan ibunya? Bagaimana bisa mereka begitu buta dan arogan? Amarah meluap dalam diri Anya, membakar setiap sudut hatinya. Ini bukan lagi sekadar ketersinggungan personal. Ini adalah penistaan. Penistaan terhadap ibunya, wanita yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Wanita yang tak pernah mengeluh meski hidupnya tak seindah dongeng.
Anya menoleh ke arah Doni, suaminya, yang kini berdiri di samping Bu Indira dan Pak Hadi, tersenyum lebar seolah tidak ada insiden apapun yang baru saja terjadi. Wajahnya yang tampan kini terlihat asing, penuh kemunafikan. Anya merasakan tatapan beberapa tamu yang sempat menyaksikan interaksinya dengan Diana dan Bu Indira. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar, "Ada apa itu? Anak dan ibunya ya? Kasihan sekali." Anya merasa pipinya memanas, bukan karena malu akan ibunya, tapi karena malu akan keluarga suaminya. Ia melangkah maju, menerobos kerumunan kecil orang-orang yang mulai bergosip. Niatnya hanya satu, menghadapi Doni. Ia tak peduli lagi dengan formalitas, dengan etiket, atau dengan pandangan orang lain. Yang ada di benaknya hanyalah gambaran punggung ibunya yang menghilang, membawa serta serpihan martabat yang telah diremukan. "Mas," panggil Anya. Suaranya tercekat. Doni menoleh, terkejut melihat Anya mendekat dengan wajah memerah dan mata berkaca-kaca. Bu Indira dan Risa juga menatap Anya dengan ekspresi jengkel. "Anya, ada apa? Jangan membuat keributan," bisik Doni, berusaha menjaga suaranya tetap tenang namun tersirat peringatan. "Apa maksudnya ini, Mas? Ibu diusir. Diusir dari acara ini." Anya tak peduli lagi dengan volume suaranya. Beberapa tamu di sekitar mereka mulai menoleh, perhatian mereka teralihkan dari pidato Pak Hadi. Bu Indira memicingkan mata. "Anya, jaga perilakumu. Ini acara penting. Ibumu hanya..." "Hanya apa, Bu?" potong Anya, tak sanggup lagi menahan diri. "Hanya orang biasa? Hanya penjahit? Jadi dia tidak berhak ada di sini. Setelah semua yang dia lakukan?" Kalimat terakhir itu keluar begitu saja. Sebuah emosi yang tulus namun belum terangkai jelas dalam benaknya. Mata Bu Indira melebar. "Apa maksudmu? Setelah semua yang dia lakukan? Memangnya ibumu melakukan apa untuk keluarga ini? Dia hanya menumpang hidup pada putri yang dinikahi putraku." Pernyataan itu bagai bom yang meledak. Bukan hanya karena menghina ibunya, tapi karena kebodohan dan kesombongan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Anya tahu ibunya bukan hanya sekadar penjahit biasa, tetapi ia belum tahu secara pasti betapa besar perannya. Namun, instingnya mengatakan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menumpang hidup. "Bu Indira, jangan bicara sembarangan," raung Anya. "Ibuku tidak pernah menumpang. Dia adalah orang yang paling berhak ada di sini dibandingkan siapapun." Doni mencoba menarik lengan Anya. "Anya, cukup. Kamu sudah gila." "Aku gila? Kalian yang gila. Kalian mengusir orang yang seharusnya paling dihormati di tempat ini," teriak Anya, tanpa sadar beberapa kata yang ia ucapkan mengandung kebenaran yang mengerikan bagi keluarga Mahardika. Mendengar keributan itu, Pak Hadi yang tadinya berpidato, berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah menantunya. "Ada apa itu, Doni? Kenapa istri dan ibu mertuamu membuat keributan di acara penting ini?" Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya salah paham," jawab Doni cepat, berusaha menenangkan. Namun, Risa tidak bisa menahan diri. Ia maju selangkah, menatap Anya dengan jijik. "Dasar wanita kampung. Baru jadi mantu keluarga kaya, sudah lupa diri. Ibumu memang tidak pantas di sini, Anya." Penampilannya saja sudah seperti orang desa yang tersesat. Acara sebesar ini, banyak investor penting, masa mau dikotori dengan kehadiran orang yang tidak tahu diri? Kata Risa lantang, sengaja agar didengar banyak orang. Pernyataan Risa ini adalah puncak dari segalanya. Bukan hanya menghina penampilan, tapi juga asal-usul, dan bahkan keberadaan ibunya. Darah Anya berdesir. Ia tak bisa lagi menahan tangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena marah. "Risa, kau tidak tahu apa-apa," desis Anya, suaranya bergetar menahan ledakan emosi. "Kau tidak tahu siapa ibuku. Kalian semua tidak tahu." Bu Indira melangkah mendekat, matanya memicing. "Apa yang tidak kami tahu, Anya? Kami tahu ibumu hanya seorang penjahit kecil yang hidup pas-pasan. Jangan berlagak seperti dia adalah Ratu Inggris." Ada nada cemooh yang jelas dalam suaranya. "Dia memang bukan Ratu Inggris," kata Anya, kini terisak.
Tapi dia adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Dia membangun semuanya dari nol. Dan dia jauh lebih terhormat dari kalian semua yang hanya bisa pamer dan merendahkan orang lain. Kata-kata Anya itu bagai kilat menyambar di tengah keramaian. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap bingung ke arah keluarga Mahardika dan Anya. Ini adalah drama yang tak terduga di acara peresmian villa mewah. Pak Hadi, yang sudah turun dari panggung, mendekat dengan wajah merah padam. Anya, hentikan omong kosong ini, atau kau akan menyesal. Menyesal apa? Tantang Anya. Aku yang seharusnya menyesal. Menyesal menikah dengan putra kalian yang tidak punya hati. Menyesal memiliki keluarga yang sombong dan kejam seperti kalian. Doni menarik Anya dengan paksa, berusaha menyeretnya menjauh. Anya, ayo kita pergi. Kamu sudah melewati batas. Anya meronta. Lepaskan aku, Mas. Aku tidak mau lagi ada di sini bersama kalian. Ia menatap Doni dengan mata terluka. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibuku diperlakukan seperti itu? Kamu diam saja saat dia dihina dan diusir. Kamu sama saja dengan mereka. Wajah Doni memucat. Ia mencoba menenangkan Anya. Namun kata-kata Anya menancap di hatinya. Ia tahu Anya benar. Ia terlalu pasif. Namun, ia tidak menyangka kemarahan Anya akan sebesar ini. Kau keterlaluan, Anya, seru Bu Indira, suaranya penuh ancaman. Kami keluarga terhormat. Tidak ada tempat untuk orang-orang sepertimu dan ibumu di lingkungan kami. Benar, Bu Indira, timpal Diana yang berdiri tak jauh. Anya memang tidak pantas jadi bagian dari keluarga Mahardika. Ibunya saja kampungan, apalagi dia. Kata-kata itu, diucapkan di hadapan puluhan tamu, adalah pukulan telak terakhir. Anya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Harga dirinya, martabat ibunya, sudah diinjak-injak begitu dalam. Dengan air mata dan amarah yang memuncak, Anya menatap satu persatu wajah keluarga Doni. Bu Indira yang angkuh, Pak Hadi yang dingin, Risa yang penuh ejekan, Rizal yang acuh tak acuh, dan Doni yang pasif. Kalian semua akan menyesal, bisik Anya, suaranya dipenuhi dendam yang membara. Kalian akan sangat menyesal telah meremehkan dan mengusir ibuku. Ingat kata-kataku. Kemudian, tanpa menunggu jawaban atau perlawanan, Anya berbalik dan berlari keluar dari villa, meninggalkan keramaian dan kemegahan yang kini terasa begitu menjijikkan baginya. Ia tak tahu kemana ia akan pergi, tapi yang jelas, ia tak bisa lagi tinggal di tempat itu, tak bisa lagi bernapas di bawah atap yang sama dengan orang-orang yang telah menghancurkan hatinya. Langkah kaki Anya terasa berat. Namun ia terus berlari. Udara malam puncak yang dingin tidak mampu mendinginkan bara api di dadanya. Air mata mengalir deras, membasahi pipi dan hijabnya. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Hanya ingin menjauh dari tempat yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan terbesar dalam hidupnya. Villa Mahardika, yang tadinya tampak megah, kini terlihat seperti sarang kesombongan dan keangkuhan. Ia mendengar suara Doni memanggil di belakangnya. Anya, tunggu. Mau kemana? Namun, Anya tidak peduli. Ia terus berlari hingga mencapai gerbang utama villa, tempat deretan mobil mewah masih terparkir rapi. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh dengan rasa sakit dan amarah. Pengusiran Bulastri adalah puncak dari perlakuan dingin dan meremehkan yang selama ini diterimanya dari keluarga Doni. Anya selalu berusaha bersabar, mencoba memahami, bahkan memaafkan. Ia berharap waktu akan meluluhkan kekakuan hati mereka. Namun, hari ini, semua harapan itu hancur. Mereka tidak hanya meremehkan ibunya, mereka mengusirnya. Di depan umum. Di acara yang begitu penting bagi mereka. Anya meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia harus menghubungi ibunya. Ia tidak tahu bagaimana Bulastri pulang. Apakah beliau baik-baik saja? Kekhawatiran itu mengalahkan semua emosi lain. Nomor Bulastri ia tekan, dengan jemari yang masih bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak diangkat. Panik mulai merayapi hati Anya. Jangan-jangan ibunya kenapa-kenapa di jalan. Bagaimana jika beliau naik taksi dan tidak ada yang menemani? Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Tiba-tiba, sebuah mobil BMW hitam berhenti di sampingnya. Jendela mobil terbuka, menampakkan wajah Doni yang tampak cemas.
Anya, ayo masuk. Kita bicarakan ini baik-baik, seru Doni. Tidak, aku tidak mau bicara denganmu. Aku tidak mau melihat wajahmu, teriak Anya, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Ia menatap Doni dengan mata merah dan bengkak. Bagaimana bisa kamu membiarkan mereka melakukan itu pada ibuku? Dia ibuku, Mas. Ibu yang melahirkanku. Ibu yang membesarkanku. Dan kamu hanya diam saja. Doni menghela napas, raut wajahnya berubah menjadi sedikit frustrasi. Anya, kamu tidak mengerti. Ini acara penting. Papa dan Mama tidak ingin ada keributan. Ibu juga kan sudah setuju untuk pulang. Dia bilang ada jahitan yang harus diselesaikan. Doni mencoba merasionalisasi, seolah masalah ini hanyalah sepele. Jahitan? Anya tertawa hampa, tawa yang menyakitkan. Apakah kamu pikir ibu pulang karena jahitan? Dia pulang karena dia diusir. Mas, karena dia dipermalukan oleh keluargamu, oleh ibumu, oleh adik-adikmu. Dan kamu hanya diam, menyaksikan semuanya. Bahkan kamu menarikku saat aku mencoba membela ibuku. Doni terdiam, tidak bisa membantah. Ia tahu Anya benar. Ada secuil rasa bersalah yang menusuk hatinya. Namun ia terlalu pengecut untuk mengakuinya di hadapan Anya, di hadapan harga dirinya sendiri. Anya, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Situasinya terlalu tegang. Tegang? Tegang katamu? Anya menatapnya tajam. Kamu membiarkan ibuku diperlakukan seperti pengemis, seperti hama yang harus diusir, dan kamu bilang situasinya tegang. Anya melangkah mundur, menjauhi mobil Doni. Aku tidak mau ikut denganmu. Aku akan pulang ke rumah ibu. Sendiri. Anya, jangan konyol. Sudah malam, kamu mau naik apa? Doni mencoba membujuk. Aku akan naik taksi. Atau bus. Atau apapun. Yang jelas, aku tidak mau lagi berada di dekatmu, di dekat keluargamu. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Anya. Suaranya kini lebih tenang namun dipenuhi tekad. Doni, yang biasanya keras kepala, kali ini tidak bisa berbuat banyak. Ia melihat ada kemarahan yang membara dalam diri Anya, kemarahan yang tidak akan mudah dipadamkan. Ia juga tahu, jika ia memaksakan diri, keadaan akan semakin buruk. Dengan berat hati, Doni akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi hati-hati. Kabari aku kalau sudah sampai. Ada nada khawatir dalam suaranya. Namun Anya sudah terlalu terluka untuk memperhatikannya. Tanpa menoleh lagi, Anya berjalan menyusuri jalanan yang gelap, menuju ke arah jalan utama. Doni hanya bisa menatap punggung istrinya yang semakin mengecil di kejauhan, perasaannya campur aduk antara rasa bersalah, kebingungan, dan sedikit kemarahan karena Anya bertindak impulsif. Ia tahu ini bukan akhir dari masalah, ini baru permulaan. Anya berjalan kaki cukup jauh, menjauh dari area villa yang megah itu. Akhirnya, ia berhasil menemukan pangkalan ojek yang masih beroperasi. Dengan perasaan lega bercampur lelah, ia naik ojek dan meminta diantar langsung ke rumah ibunya. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar keras, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Bu Indira dan Risa terngiang-ngiang di telinganya. Penjahit kecil, tidak pantas, wanita kampung, menumpang hidup. Setiap kata adalah duri yang menusuk. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu Anya. Kalimatnya sendiri. Dia adalah orang yang paling berhak ada di sini dibandingkan siapapun. Dan, dia membangun semuanya dari nol. Apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang ibunya? Ibunya memang seorang penjahit. Tapi ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Bu Lastri selalu tampak tenang. Tidak pernah panik soal uang, meskipun penghasilannya tidak besar. Ia selalu bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan sering menyisihkan uang untuk ditabung. Ibunya tidak pernah mengeluh soal beban hidup. Selalu mengajarkan Anya untuk mandiri dan jujur. Anya mengingat percakapan ibunya di telepon beberapa bulan terakhir. Obrolan tentang proyek, investasi, dan pengembang. Dulu Anya tidak terlalu peduli. Menganggapnya hanya obrolan bisnis biasa dari pelanggan ibunya yang mungkin punya usaha. Ia juga ingat ibunya beberapa kali datang ke rumah Doni dan keluarga Mahardika, kadang membawa oleh-oleh berupa kain batik atau kerajinan tangan sederhana.
Keluarga Doni selalu menyambutnya dengan sopan. Namun tak pernah ada kehangatan yang tulus. Mereka selalu membicarakan pembangunan villa di depan ibunya, seolah-olah Bu Lastri adalah penonton yang tak mengerti apa-apa. Dan yang paling aneh, dulu Anya pernah melihat beberapa dokumen di meja kerja ibunya. Dokumen-dokumen yang sekilas terlihat seperti surat-surat tanah atau perjanjian kontrak. Anya sempat bertanya, tapi Bu Lastri hanya menjawab, "Ah, itu cuma berkas lama. Nak, jangan dipegang-pegang, nanti kotor." Anya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Namun, kini, semua kepingan teka-teki itu mulai terasa janggal. Sesampainya di rumah, Anya langsung membuka pintu. Rumah itu gelap, hanya lampu di teras yang menyala. Jantung Anya mencelos. "Ibu?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia panik. "Ibu!" panggilnya lagi, lebih keras. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Rumah itu kosong. Bu Lastri tidak ada. Anya merasa ketakutan yang luar biasa. Ia segera menelepon ibunya lagi, berkali-kali, namun tetap tidak ada jawaban. Kemana ibunya pergi? Apakah ia diculik? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Rasa bersalah semakin menghimpitnya. Seharusnya ia tidak membiarkan ibunya pulang sendirian. Seharusnya ia ikut. Tiba-tiba, ia melihat sebuah catatan kecil di atas meja makan, ditempel dengan magnet kulkas berbentuk hati. Tulisan tangan Bu Lastri yang rapi. "Anya, ibu tahu kamu pasti sangat marah dan sedih. Ibu tidak apa-apa. Ibu sedang ada urusan mendadak yang tidak bisa ibu tunda. Jangan khawatirkan ibu. Tidur saja dulu. Besok pagi kita bicara. Ada hal penting yang harus ibu sampaikan padamu. Jangan bilang Doni atau siapapun dulu. Ini rahasia kita. Dengan cinta, Ibu." Nya membaca catatan itu berkali-kali. Urusan mendadak? Tengah malam? Rahasia? Apa maksudnya? Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ada kelegaan karena ibunya baik-baik saja. Namun juga ada kegelisahan yang mendalam. Rahasia apa yang selama ini disimpan ibunya? Dan mengapa harus sekarang diungkap? Pikiran Anya berputar liar. Ia memaksakan diri untuk tidur. Namun matanya tak bisa terpejam. Ia terus memikirkan ibunya, rahasia yang tersembunyi, dan keluarga Doni yang angkuh. Malam itu, di rumah kecil yang sunyi itu, dendam Anya mulai tumbuh, berakar dalam di hatinya. Ia bersumpah, demi martabat ibunya, ia akan mencari tahu semua kebenaran. Dan saat kebenaran itu terungkap, keluarga Mahardika akan tahu arti dari penyesalan yang sebenarnya. Mereka tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa sosok yang mereka usir dari acara peresmian villa mereka sendiri adalah sang pemilik sejati dari kemegahan yang mereka banggakan. Ini adalah awal dari badai yang akan mengguncang dunia mereka. Malam yang panjang dan penuh kegelisahan akhirnya berlalu, digantikan oleh fajar yang dingin di Bandung. Anya terbangun dengan mata bengkak dan kepala berdenyut. Peristiwa semalam masih berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak. Penghinaan yang diterima ibunya, kemarahan yang membakar dadanya, dan misteri catatan yang ditinggalkan Bu Lastri. Ia bergegas ke ruang makan, tempat catatan itu semalam tergeletak. Benar saja, catatan itu masih ada. Anya membacanya lagi, kali ini lebih perlahan, mencoba menangkap setiap detail. Urusan mendadak, tidak bisa ditunda. Rahasia kita. Ada nada urgensi dalam tulisan tangan ibunya yang biasanya rapi. Mengapa ibunya harus pergi di tengah malam? Setelah dipermalukan begitu rupa? Apa hubungannya dengan hal penting yang akan disampaikan? Anya meraih ponselnya lagi, mencoba menghubungi Bu Lastri. Kali ini, panggilan Anya tersambung. Suara Bu Lastri terdengar tenang, meskipun sedikit serak. "Halo, Nak. Maaf semalam ibu tidak angkat teleponmu. Ibu sedang dalam perjalanan." "Ibu kemana?" Anya khawatir sekali. "Kenapa ibu tidak pulang?" tanya Anya. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran yang masih tersisa. Bu Lastri menghela napas. "Ibu baik-baik saja. Nak, ibu sedang berada di Jakarta. Ada urusan yang memang harus ibu selesaikan pagi ini. Maafkan ibu tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi ibu akan segera kembali. Mungkin sore nanti atau paling lambat besok pagi." "Tapi, Bu, apa yang terjadi semalam? Kenapa ibu?" "Sudah, Nak. Jangan dipikirkan dulu.
Yang penting ibu baik-baik saja. Nanti kita bicara kalau ibu sudah di rumah. Potong Bulastri dengan lembut namun tegas. Ingat pesan ibu di catatan? Ya. Jangan bilang Doni atau siapapun dulu. Sambungan telepon terputus. Anya merasa sedikit lega karena ibunya selamat. Namun rasa penasaran dan kecurigaan justru semakin menguat. Ibunya pergi ke Jakarta di tengah malam karena urusan mendadak? Ini jelas bukan perilaku Bulastri yang selama ini ia kenal. Ibunya adalah tipe orang rumahan, yang jarang bepergian jauh, apalagi sendirian. Pagi itu, Doni menelepon. Suaranya terdengar menyesal, namun masih kaku. Anya, kamu di mana? Aku sudah di rumahmu. Aku mau bicara. Anya tidak ingin bertemu Doni dulu. Luka di hatinya masih terlalu segar. Aku tidak di rumah. Aku perlu waktu sendiri. Mas, urusan semalam, aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Anya, aku tahu kamu marah. Tapi percayalah, aku tidak bermaksud membiarkan ibumu dihina. Situasinya di luar kendaliku. Doni mencoba membela diri. Aku sudah bicara dengan mama dan papa. Mereka bilang itu hanya salah paham. Salah paham. Anya mendengus. Di mana letak salah pahamnya? Mas, ketika ibuku diusir dengan alasan dia, mengganggu pemandangan, dan tidak pantas, ada di sana? Itu bukan salah paham, Mas. Itu penghinaan. Dan kamu diam saja saat ibumu dihina. Anya, tolong jangan keras kepala. Suara Doni mulai meninggi. Kamu tahu bagaimana papa dan mama. Mereka punya standar tinggi. Kamu seharusnya juga bisa memahami itu. Memahami apanya? Memahami keangkuhan mereka? Memahami cara mereka meremehkan orang lain? Balas Anya, tak kalah meninggi. Mas, aku rasa kita butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Doni terdiam sejenak. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi aku harap kamu tidak bertindak gegabah. Nada suaranya kini terdengar pasrah namun sedikit mengancam. Pikirkan baik-baik, Anya. Setelah telepon ditutup, Anya merasa kekecewaannya pada Doni semakin besar. Suaminya yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi bagian dari masalah, atau setidaknya, membiarkan masalah itu terjadi. Ia tidak punya pembelaan yang tulus. Hanya alasan-alasan klise tentang standar tinggi keluarga. Anya memutuskan untuk menghabiskan hari di rumah ibunya. Ia membersihkan rumah, mencoba menenangkan pikirannya. Saat ia membersihkan meja kerja Bulastri, tempat ibunya biasa menjahit, matanya terpaku pada sebuah laci kecil yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen yang tampak rapi. Rasa penasaran Anya terlalu besar untuk diabaikan. Ia tahu tidak sopan menggeledah barang pribadi ibunya, tetapi saat ini, ia merasa harus tahu. Ia menarik laci itu perlahan. Di sana, ia menemukan beberapa map berwarna coklat. Map pertama berisi tumpukan tagihan-tagihan material bangunan, bon-bon pembelian besi, semen, pasir, dan berbagai material konstruksi lainnya. Nilainya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Anya mengerutkan kening. Mengapa ibunya menyimpan tagihan sebanyak ini? Ibunya kan penjahit. Map kedua berisi surat-surat perjanjian kerjasama dengan beberapa kontraktor besar di Bandung dan Jakarta. Nama Bulastri tercetak jelas sebagai investor atau pemilik proyek. Anya membaca dengan mata terbelalak. Proyek pembangunan Villa Mahardika, Puncak, Bogor. Namanya tercetak tebal di sana. Villa Mahardika. Jantung Anya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat membuka map ketiga. Map itu berisi sertifikat tanah. Dan di sana, di bagian nama pemilik, tertera jelas, Lastri Indahsari. Nama lengkap ibunya. Disertai dengan denah lokasi yang sama persis dengan Villa Mahardika. Kenyataan itu bagai tamparan keras di wajah Anya. Ibunya. Ibunya adalah pemilik tanah itu. Ibunya adalah investor di balik pembangunan villa mewah yang kemarin baru saja diresmikan. Villa yang membuat keluarga Doni membanggakan diri mereka hingga ke langit ketujuh. Villa yang menjadi saksi bisu pengusiran ibunya sendiri. Semua kepingan puzzle yang selama ini tersebar kini menyatu, membentuk gambaran yang mengejutkan. Alasan mengapa ibunya tidak pernah khawatir soal uang.
Alasan mengapa ibunya tenang saat keluarga Doni pamer kemewahan. Alasan mengapa ibunya begitu tenang saat dihina. Karena ibunya tahu kebenaran yang tak seorang pun dari keluarga Doni duga. Anya membalik-balik dokumen itu dengan kecepatan kilat, mencari tahu lebih banyak. Ada juga beberapa surat resmi dari bank, laporan keuangan, dan beberapa lembar proposal bisnis yang sangat detail, lengkap dengan estimasi keuntungan dan strategi pemasaran. Ini semua bukan dokumen biasa seorang penjahit. Ini adalah dokumen seorang pengusaha besar, seorang investor kakap. Air mata kembali membasahi pipi Anya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan campuran antara keterkejutan, kebanggaan, dan kemarahan yang membara. Kebanggaan atas sosok ibunya yang ternyata jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Kemarahan atas kebodohan dan kesombongan keluarga suaminya yang telah menghina Mutiara di depan mata mereka sendiri. Bagaimana mungkin keluarga Mahardika tidak tahu? Apakah mereka begitu sombong hingga tidak pernah mencari tahu siapa pemilik asli tanah itu? Atau siapa investor di balik proyek yang mereka klaim sebagai hasil kerja keras mereka? Pasti ada penjelasan, pikir Anya. Ia ingat percakapan ibunya di telepon tentang proyek yang hampir selesai dan pengembang yang ingin mempercepat proses. Mungkin Bulastri bekerja sama dengan keluarga Doni sebagai pengembang, namun sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik atau investor utama. Tapi mengapa? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Anya. Mungkin, ibunya ingin melihat seberapa jauh kesombongan keluarga Doni. Mungkin, ibunya ingin menguji apakah mereka bisa menghargai seseorang tanpa melihat status sosialnya. Dan ternyata, mereka gagal total dalam ujian itu. Ponsel Anya berdering. Doni. Anya menatap ponselnya dengan pandangan dingin. Ia tidak mengangkatnya. Ada banyak hal yang harus ia lakukan. Banyak hal yang harus ia cari tahu. Dan Doni, serta keluarganya, akan segera menghadapi kenyataan yang paling pahit. Kenyataan bahwa mereka telah mengusir orang yang sebenarnya memegang kendali atas semua yang mereka banggakan. Sebuah kebenaran yang akan menghantam mereka seperti badai. Matahari sudah condong ke barat ketika Bulastri akhirnya tiba kembali di rumah. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia terkejut melihat lampu rumah sudah menyala dan Anya duduk di ruang tamu, dengan tumpukan dokumen di pangkuannya. Anya? Kenapa kamu belum tidur, nak? Tanya Bulastri, sedikit terkejut namun tak terlalu kaget melihat dokumen-dokumen itu. Ia tahu, cepat atau lambat, Anya pasti akan mengetahuinya. Anya bangkit. Matanya merah karena kurang tidur dan tangis. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ibu, ini semua apa? Tangan Anya gemetar menunjuk ketumpukan sertifikat tanah dan kontrak. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Ibu adalah pemilik villa itu? Ibu adalah investornya. Bulastri menghela napas, berjalan mendekati putrinya. Ia duduk di samping Anya, mengusap lembut rambutnya. Nak, duduk dulu. Ibu akan ceritakan semuanya. Dan Bulastri pun mulai bercerita. Kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah rahasia yang ia pikul sendiri selama bertahun-tahun. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu adalah seorang pengusaha properti kecil di kampung kita. Bapakmu, almarhum, adalah seorang arsitek yang brilian. Kami berdua punya impian besar untuk membangun properti yang tidak hanya indah, tapi juga membawa berkah bagi banyak orang. Kami mulai dari nol, nak, benar-benar dari nol. Dengan modal seadanya, kami membeli sebidang tanah di kaki gunung, yang saat itu masih berupa hutan belantara. Banyak yang meremehkan, bilang itu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kami percaya pada potensi tanah itu. Anya mendengarkan, terperangah. Ia tidak pernah tahu sisi ini dari kehidupan ibunya. Ibunya selalu hanya bercerita tentang pekerjaan menjahit, tentang almarhum ayahnya yang pekerja keras, tapi tidak pernah detail seperti ini. Kami mulai merintis pembangunan, sepotong demi sepotong. Namun, saat proyek sedang berjalan, bapakmu sakit parah. Ibu harus menghentikan semuanya untuk merawatnya. Setelah bapakmu meninggal, ibu benar-benar terpukul. Ibu tidak sanggup melanjutkan proyek itu sendirian. Tanah itu akhirnya terbengkalai. Ibu memutuskan untuk fokus membesarkanmu, dan menjahit adalah satu-satunya cara ibu bisa bertahan saat itu. Proyek itu ibu bekukan, menunggu waktu yang tepat. Bulastri menarik napas dalam.
Bertahun-tahun berlalu, ibu fokus padamu. Sampai beberapa tahun yang lalu, ibu mulai mendengar kabar bahwa daerah puncak semakin berkembang, harga tanah melambung tinggi. Ibu mulai memikirkan kembali tanah itu. Ibu menyewa penilai, dan ternyata nilainya sudah berlipat ganda berkali-kali lipat. Ibu akhirnya memutuskan untuk mencari pengembang yang tepat. Ibu ingin villa itu terwujud sesuai impian almarhum bapakmu. Setelah melalui banyak riset, ibu menemukan nama keluarga Mahardika. Mereka punya reputasi bagus di bidang properti. Meskipun ibu tahu mereka punya satu kekurangan, mereka cenderung menganggap remeh orang lain yang tidak setara dengan mereka. Awalnya, ibu mendekati mereka secara anonim, melalui perwakilan hukum. Ibu tidak ingin mereka tahu ibu adalah penjahit Lastri yang mereka anggap remeh. Ibu mengajukan tawaran kerjasama. Ibu memiliki tanahnya, dan ibu siap menjadi investor utama, asalkan mereka bisa mewujudkan visi villa yang ibu dan bapakmu impikan. Mereka tertarik, tentu saja, karena lokasi tanah itu sangat strategis dan mereka tahu potensi keuntungannya sangat besar. Anya menyela. Jadi, mereka tidak tahu kalau pemilik tanahnya ibu. Betul, Nak. Mereka tahu ibu adalah pemilik tanah dan investor, tapi mereka tidak tahu siapa Ibu Lastri itu sebenarnya. Mereka hanya tahu nama di atas kertas. Mereka mengirim perwakilan, pengacara, dan manajer proyek untuk berinteraksi dengan ibu. Ibu selalu berpakaian sederhana, seperti ibu biasa, dan selalu bertemu mereka di kantor pengacara atau di tempat yang netral. Ibu ingin melihat, apakah mereka bisa menghargai orang lain tanpa melihat penampilan luarnya. Mereka selalu tampak profesional, tapi ibu bisa merasakan ada sedikit arogansi di setiap interaksi. Mereka selalu berbicara tentang keuntungan besar, tentang bagaimana mereka akan mengangkat nilai tanah itu. Mereka bahkan pernah menawarkan untuk membeli tanah itu dari ibu dengan harga yang menurut ibu terlalu rendah, seolah ingin sepenuhnya menguasai proyek itu. Ibu menolak. Ibu bilang ibu ingin menjadi bagian dari proyek ini. Mereka tidak punya pilihan lain, karena mereka sangat ingin tanah itu. Akhirnya, kami menandatangani perjanjian. Keluarga Mahardika menjadi pengembang utamanya. Merekalah yang mengurus perizinan, konstruksi, dan pemasaran. Tapi investor utamanya, pemilik tanah aslinya, adalah ibu. Sebagian besar modal dari ibu, sisanya dari mereka sebagai modal kerja dan operasional pembangunan. Lalu kenapa ibu sembunyikan dari mereka? Dari kita? Tanya Anya. Hatinya campur aduk antara kagum dan sedih. Kagum atas kekuatan dan kecerdasan ibunya. Sedih karena ibunya harus memikul beban rahasia ini sendirian. Ibu ingin melihat. Nak, jawab Bu Lastri, menatap Anya dengan mata berkaca-kaca. Ibu ingin melihat apakah Doni dan keluarganya adalah orang-orang yang tulus. Ibu ingin melihat apakah mereka akan menerima dirimu dan ibu apa adanya, tanpa memandang status atau harta. Ibu ingin tahu apakah menantuku, Doni, adalah pria yang benar-benar bisa menghargai. Sain. Bu Lastri tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapannya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Saat acara peresmian kemarin, lanjut Bu Lastri, suaranya sedikit bergetar, ibu sengaja datang dengan penampilan biasa. Ibu ingin melihat bagaimana mereka bersikap di acara resmi itu, di villa yang sebenarnya milik ibu. Dan hasilnya, kamu sudah melihatnya sendiri. Anya merasakan air mata kembali menggenang di matanya. Sekarang ia mengerti semuanya. Ibunya tidak hanya diusir, tetapi diusir dari propertinya sendiri, oleh orang-orang yang mengklaim properti itu sebagai hasil jerih payah mereka. Ini adalah ironi yang paling menyakitkan. Jadi, semalam ibu ke Jakarta untuk apa? Tanya Anya. Ibu menghubungi pengacara ibu. Ibu meminta mereka menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran ini, kata Bu Lastri. Ibu awalnya berencana mengungkapkan ini setelah beberapa bulan, setelah ibu melihat apakah keluarga Doni bisa berubah. Tapi setelah kejadian semalam, ibu rasa tidak ada gunanya lagi menunggu. Ibu akan mengungkapkan semuanya? Tanya Anya, merasa campur aduk antara perasaan takut dan lega. Bu Lastri mengangguk. Ya, Nak. Mereka sudah melewati batas. Mereka tidak hanya menghina ibu, tapi mereka juga menghina nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Mereka menganggap harta adalah segalanya. Ibu tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ibu harus memberi mereka pelajaran.
Anya memeluk ibunya erat. Pelukan yang penuh rasa hormat, kebanggaan, dan dukungan. Anya bangga pada ibu. Ibu luar biasa. Terima kasih, Nak, bisik Bulastri, mengusap punggung Anya. Tapi ini belum selesai. Ibu sudah punya rencana. Dan kamu, Nak, kamu akan jadi bagian penting dari rencana ini. Rencana Bulastri mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang matang, tak terduga, dan akan sangat memalukan bagi keluarga Mahardika. Mereka telah mempermainkan dan menghina orang yang salah. Dan sekarang, giliran Bulastri yang akan memperlihatkan kepada mereka, siapa sebenarnya Lastri Indasari. Badai belum usai, justru baru akan dimulai. Dan kali ini, badai itu akan menghantam langsung ke jantung kesombongan keluarga Mahardika. Pagi berikutnya, rumah Bulastri terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan energi yang baru. Sebuah campuran antara ketegangan dan tekad yang membara. Anya dan Bulastri duduk di meja makan, dikelilingi tumpukan dokumen yang semalam ditemukan Anya. Sertifikat tanah, kontrak kerjasama, laporan keuangan, semuanya menjadi bukti tak terbantahkan dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jadi, apa rencana ibu sekarang? Tanya Anya. Matanya menatap ibunya penuh harap. Ia ingin melihat keluarga Doni merasakan penyesalan yang sama, bahkan lebih, dari yang ia rasakan semalam. Bulastri menyesap tehnya perlahan. Tatapannya tajam. Rencana ibu sederhana, Nak. Kita akan mengungkapkan kebenaran. Tapi tidak dengan cara yang gegabah. Kita akan melakukannya dengan cara yang paling berdampak, sehingga mereka tidak bisa lagi menyangkal atau meremehkan. Bagaimana caranya, Bu? Pertama, kita akan mengumpulkan semua bukti yang ada. Pastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk berkelit. Jelas Bulastri, menunjuk tumpukan dokumen. Pengacara ibu di Jakarta sudah mulai menyiapkan draft pengumuman resmi dan surat-surat yang diperlukan untuk proses pengalihan atau pembatalan kerjasama, jika memang harus sampai ke sana. Anya mengangguk, otaknya mulai bekerja. Apakah ibu akan mengambil alih villa itu sepenuhnya? Itu salah satu opsinya. Nak, tapi ibu tidak ingin terburu-buru. Tujuan utama ibu bukan hanya mengambil alih villa, tapi memberi mereka pelajaran. Pelajaran tentang arti kejujuran, kerendahan hati, dan bagaimana menghargai orang lain, kata Bulastri, suaranya dipenuhi ketegasan. Mereka terlalu sombong. Mereka menganggap semua yang mereka miliki adalah hasil jerih payah mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka hanya mengelola apa yang sebenarnya milik orang lain. Lalu, kapan ibu akan mengungkapkan ini? Secepatnya. Ibu tidak ingin mereka terlalu lama menikmati kesombongan itu. Tapi ibu ingin momennya tepat. Momen di mana mereka paling merasa di atas angin. Bulastri tersenyum tipis. Senyum yang jarang Anya lihat. Senyum yang penuh strategi. Mungkin di acara lain yang mereka selenggarakan, atau mungkin saat mereka sedang melakukan presentasi besar tentang kesuksesan Villa Mahardika. Anya merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang villa, ini tentang keadilan. Ini tentang martabat ibunya. Anya akan bantu ibu apapun yang ibu butuhkan. Terima kasih, Nak. Bulastri menggenggam tangan Anya erat. Kamu adalah kekuatan ibu. Sepanjang hari itu, Bulastri dan Anya sibuk menyortir dokumen, membuat daftar kronologis, dan mencatat setiap detail penting. Bulastri menjelaskan bagaimana ia menyembunyikan identitasnya, bagaimana ia menggunakan nama perwakilan hukum untuk berinteraksi dengan keluarga Mahardika, dan bagaimana ia sengaja membuat penampilannya sederhana setiap kali bertemu dengan mereka. Ibu ingin melihat apakah mereka akan menghargai ibu berdasarkan nilai diri, bukan nilai harta, kata Bulastri. Dan mereka gagal total. Anya teringat kembali percakapannya dengan Doni semalam, dan juga pagi tadi. Sikap Doni yang pasif, pembelaannya yang lemah terhadap keluarganya, membuat hati Anya semakin dingin. Bagaimana dengan Mas Doni, Bu? Tanya Anya, ragu-ragu. Apakah dia juga tidak tahu? Bulastri menghela napas. Ibu rasa tidak. Nak, Doni mungkin hanya tahu bahwa ada investor anonim di balik proyek ini. Dia mungkin tidak pernah berpikir untuk mencari tahu lebih jauh siapa investor itu. Atau mungkin dia terlalu percaya pada orang tuanya, sehingga tidak pernah curiga. Tapi dia membiarkan ibunya dihina, kata Anya, nada suaranya penuh kekecewaan.
Itu yang paling menyakitkan bagi ibu. Nah, ibu berharap Doni akan berbeda. Ibu berharap dia akan membela istrinya, membela mertuanya. Tapi dia tidak melakukannya. Bu Lastri menatap Anya dengan tatapan prihatin. Bagaimana hubunganmu dengan Doni sekarang? Anya menggeleng. Anya tidak tahu, Bu. Anya merasa hancur. Anya tidak bisa membayangkan hidup dengan orang yang membiarkan ibuku diperlakukan seperti itu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Nak, biarkan semuanya terungkap dulu. Biarkan Doni melihat kebenaran. Setelah itu, baru kamu putuskan, saran Bu Lastri. Ia tidak ingin Anya mengambil keputusan yang akan ia sesali di kemudian hari, meskipun ia sendiri merasa sangat kecewa dengan menantunya. Beberapa hari berikutnya, Bu Lastri dan Anya bekerja dalam diam. Bu Lastri sering menerima telepon dari pengacaranya, membahas strategi dan detail pengungkapan. Anya membantu ibunya menyusun presentasi sederhana yang akan mereka gunakan, berisi foto-foto tanah sebelum dan sesudah pembangunan, serta perbandingan nilai investasi. Mereka ingin presentasi itu tidak hanya mengungkapkan fakta, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat. Sementara itu, Doni terus mencoba menghubungi Anya. Ia mengirim pesan, menelepon, bahkan datang ke rumah Bu Lastri. Namun, Anya selalu menolak untuk bertemu. Ia butuh waktu, dan ia ingin Doni merasakan sedikit kegelisahan yang ia rasakan. Suatu sore, Doni datang lagi ke rumah Bu Lastri. Kali ini, ia berhasil bertemu Anya yang sedang keluar membeli bahan makanan. Anya, tolonglah. Sampai kapan kamu akan menghindariku? Tanya Doni, wajahnya tampak lelah. Sampai kamu mengerti apa yang sudah keluargamu lakukan pada ibuku. Mas, jawab Anya dingin. Aku sudah minta maaf. Anya, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Doni memohon. Kamu tidak tahu harus berbuat apa? Kamu seharusnya membela ibuku. Mas, bukan diam saja. Bukan menarikku saat aku mencoba bicara. Bentaknya, emosinya kembali memuncak. Kamu tahu, Mas, ibuku pulang jalan kaki semalam. Dia naik taksi sendiri. Dia diperlakukan seperti sampah di acara yang seharusnya dia banggakan. Doni terdiam, wajahnya memucat. Ia tidak tahu Bu Lastri pulang sendiri. Ia mengira Bu Lastri diantar supir. Rasa bersalah yang menusuk hatinya semakin dalam. Aku tidak tahu. Anya, aku pikir. Kamu tidak pernah berpikir, Mas? Kamu terlalu sibuk dengan kemewahan dan citra keluargamu. Potong Anya. Aku rasa kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Anya berbalik, meninggalkan Doni yang masih berdiri mematung di depan rumah. Doni merasa frustrasi, marah, dan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Anya begitu keras kepala. Ia tidak tahu badai apa yang sedang disiapkan oleh istri dan ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri mendapat informasi penting dari pengacaranya. Keluarga Mahardika akan mengadakan konferensi pers besar untuk mempromosikan Villa Mahardika sebagai proyek unggulan mereka, sekaligus mengumumkan rencana ekspansi bisnis ke sektor pariwisata. Konferensi pers itu akan dihadiri oleh banyak media, investor, dan tokoh penting. Ini kesempatan kita, Nak, kata Bu Lastri kepada Anya, matanya berbinar. Mereka akan mengumumkan kesuksesan mereka di depan banyak orang. Dan saat itulah, kita akan mengungkapkan kebenaran. Anya merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini akan menjadi momen yang sangat besar. Sangat memalukan bagi keluarga Doni. Apa yang akan ibu lakukan? Ibu akan hadir di sana, Nak, sebagai tamu biasa. Seperti semalam, Bu Lastri tersenyum misterius. Dan saat mereka sedang di puncak kebanggaan mereka, ibu akan mengungkapkan siapa ibu sebenarnya. Dengan bukti yang tak terbantahkan. Anya menatap ibunya, kagum dengan keberanian dan ketenangan Bu Lastri. Ibunya, wanita sederhana yang selama ini ia kenal, ternyata memiliki kekuatan dan strategi yang luar biasa. Keluarga Mahardika tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Mereka akan segera merasakan betapa pedihnya rasa malu dan penyesalan. Badai sudah diambang pintu, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Suasana di Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta begitu gemerlap. Lampu sorot menyoroti panggung megah, di mana spanduk besar bertuliskan, Villa Mahardika,
Simbol kemewahan dan investasi masa depan terpampang jelas. Ratusan jurnalis, investor, dan tokoh bisnis terkemuka memenuhi ruangan, menanti konferensi pers yang akan segera dimulai. Keluarga Mahardika, Pak Hadi, Bu Indira, Doni, Risa, dan Rizal duduk di barisan depan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka memancarkan kebanggaan dan kepercayaan diri yang meluap-luap. Mereka adalah pusat perhatian, bintang utama dari acara ini. Doni sesekali melirik arah pintu masuk, mencari-cari keberadaan Anya. Namun Anya tidak ada di sana. Doni mengira Anya masih marah dan memilih untuk tidak hadir. Ia tidak tahu bahwa Anya sedang duduk di barisan belakang, di sudut yang agak tersembunyi, di samping ibunya, Bu Lastri. Bu Lastri mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dengan kain batik yang elegan, rambutnya disanggul rapi. Penampilannya tidak mencolok, namun memancarkan aura ketenangan dan wibawa. Ia duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah panggung, di mana keluarga Mahardika sedang berbisik-bisik dan tertawa ringan. Anya di sampingnya, mengenakan gaun yang juga sederhana namun anggun, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, namun juga antisipasi yang membara. "Tenang, Nak," bisik Bu Lastri, merasakan kegelisahan Anya. "Semuanya akan baik-baik saja." Acara dimulai. Seorang moderator naik ke panggung, menyambut para tamu, dan kemudian mempersilakan Pak Hadi untuk menyampaikan pidato utamanya. Pak Hadi melangkah maju dengan gagah, senyum lebar terukir di wajahnya. "Selamat siang, hadirin sekalian." Suara Pak Hadi menggelegar melalui pengeras suara. "Merupakan suatu kehormatan bagi kami, keluarga Mahardika, untuk berdiri di hadapan Anda semua hari ini, meresmikan sebuah mahakarya, sebuah bukti nyata dari visi dan kerja keras kami, Villa Mahardika." Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Pak Hadi melanjutkan pidatonya, menjelaskan detail pembangunan villa, konsep arsitekturnya, fasilitas mewahnya, dan potensi keuntungan investasi yang luar biasa. Ia berbicara dengan penuh semangat, mengklaim bahwa Villa Mahardika adalah puncak dari dedikasi dan inovasi keluarga Mahardika. "Kami memulai proyek ini dengan tekad yang kuat, mengubah lahan kosong menjadi sebuah permata di puncak," kata Pak Hadi, suaranya penuh kebanggaan. "Setiap sudut villa ini adalah hasil dari keringat dan pemikiran kami, dari perencanaan hingga eksekusi." Saat Pak Hadi berbicara tentang lahan kosong dan keringat mereka, Anya merasakan kemarahan yang membara. Ia melirik ibunya. Bu Lastri hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Setelah pidato Pak Hadi, sesi tanya jawab dibuka. Beberapa jurnalis mengajukan pertanyaan tentang investasi, target pasar, dan rencana ekspansi. Keluarga Mahardika menjawab dengan percaya diri, memamerkan pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang properti. Saat sesi tanya jawab hampir berakhir, Bu Lastri mengangkat tangannya. Moderator melihatnya, sedikit ragu karena penampilannya yang sederhana, namun akhirnya mempersilakan. "Silakan, Ibu. Sebutkan nama dan dari media mana Anda berasal," kata moderator. Bu Lastri berdiri, memegang mikrofon yang disodorkan oleh seorang panitia. Semua mata tertuju padanya. Keluarga Mahardika, yang tadinya tersenyum lebar, kini menatapnya dengan pandangan bingung. Doni mengerutkan kening, mencoba mengenali sosok yang berdiri di sana. Risa dan Bu Indira saling pandang, seolah berkata, "Siapa wanita ini?" "Nama saya Lastri Indasari," kata Bu Lastri dengan suara yang tenang dan jelas, namun cukup lantang untuk didengar seluruh ruangan. "Saya tidak berasal dari media manapun. Saya adalah seorang warga biasa, yang kebetulan memiliki sedikit informasi mengenai proyek Villa Mahardika ini." Wajah keluarga Mahardika langsung berubah. Doni terkesiap. Bu Indira memucat. Pak Hadi menatap Bu Lastri dengan mata menyipit, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wanita ini. "Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hadi dan keluarga Mahardika," lanjut Bu Lastri, menatap lurus ke arah Pak Hadi. "Bapak Hadi, Anda tadi mengatakan bahwa Villa Mahardika adalah hasil dari visi dan kerja keras keluarga Anda, dan bahwa Anda mengubah lahan kosong menjadi permata. Apakah Anda yakin dengan pernyataan itu?" Suasana di ruangan itu mendadak hening. Para jurnalis mulai mencatat, merasakan adanya ketegangan. Keluarga Mahardika saling pandang, bingung dengan arah pertanyaan Bu Lastri. Pak Hadi, yang biasanya tenang,
kini terlihat sedikit gelisah. Tentu saja saya yakin, Bu. Kami memiliki semua bukti dan dokumen yang mendukung pernyataan kami. Benarkah? Bu Lastri tersenyum tipis. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman di sini. Atau mungkin, ada fakta yang sengaja tidak diungkapkan. Bu Indira, yang mulai merasa tidak nyaman, berbisik kepada Doni. Siapa wanita itu, Doni? Kenapa dia berbicara seperti itu? Doni menggeleng, ia mulai merasakan firasat buruk. Wajah Bu Lastri yang tenang itu, tatapan matanya yang tajam, ia mulai mengingatnya. Itu adalah ibu Anya. Tapi mengapa ibunya Anya ada di sini? Dan mengapa ia berbicara seperti itu? Saya memiliki beberapa dokumen di sini, kata Bu Lastri, mengeluarkan sebuah amplop besar dari tasnya. Dokumen-dokumen ini adalah sertifikat tanah, perjanjian kerjasama, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan Villa Mahardika. Bu Lastri membuka amplop itu, mengeluarkan selembar sertifikat tanah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di sini, tertera jelas nama pemilik sah dari lahan tempat Villa Mahardika berdiri. Dan nama itu adalah Lastri Indahsari. Ruangan itu langsung gempar. Bisikan-bisikan riuh rendah memenuhi udara. Jurnalis mulai memotret dan merekam. Keluarga Mahardika terperangah. Wajah mereka memucat pasi. Mata mereka melebar tak percaya. Tidak mungkin, seru Bu Indira, tanpa sadar. Saya juga memiliki salinan perjanjian kerjasama, lanjut Bu Lastri, kini mengeluarkan dokumen lain. Di sini, tertera jelas bahwa saya adalah investor utama dalam proyek ini, dengan porsi modal yang jauh lebih besar dari yang Anda klaim sebagai hasil kerja keras keluarga Mahardika. Pak Hadi, yang tadinya duduk tegak, kini merosot di kursinya. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu yang luar biasa. Doni menatap ibunya dengan tatapan kosong, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Risa dan Rizal tampak seperti patung, tak bisa berkata-kata. Saya tidak bermaksud merusak acara Anda, kata Bu Lastri, suaranya tetap tenang namun penuh kekuatan. Tapi saya merasa perlu meluruskan fakta. Villa Mahardika ini, yang Anda banggakan sebagai milik Anda, sebenarnya adalah milik saya. Tanah ini adalah warisan dari suami saya, dan modal pembangunan sebagian besar berasal dari jerih payah saya selama bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Bu Lastri, suaranya sedikit bergetar namun tetap terkontrol. Kemarin malam, di acara peresmian villa ini, saya diusir. Diusir dari properti saya sendiri, oleh keluarga Mahardika, dengan alasan saya tidak pantas, dan mengganggu pemandangan. Saya dianggap sebagai penjahit biasa yang tersesat, yang tidak tahu diri. Kata-kata Bu Lastri menusuk langsung ke jantung permasalahan. Para jurnalis dan tamu yang hadir kini mengerti keseluruhan cerita. Mereka yang mungkin melihat insiden pengusiran Bu Lastri semalam, kini menghubungkan titik-titik itu. Sorot mata mereka berubah, dari kagum menjadi jijik, menatap keluarga Mahardika. Saya hanya ingin memberitahu Anda semua, kata Bu Lastri, menatap lurus ke arah kamera, bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada seberapa besar harta yang Anda miliki, tetapi pada seberapa besar hati Anda. Pada seberapa besar Anda bisa menghargai orang lain, tanpa memandang status atau penampilan. Saya harap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Setelah mengatakan itu, Bu Lastri mengembalikan mikrofon kepada panitia, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya di samping Anya. Ruangan itu masih gempar. Bisikan-bisikan, jepretan kamera, dan suara-suara terkejut memenuhi udara. Keluarga Mahardika duduk terpaku, wajah mereka pucat pasi, hancur lebur di hadapan publik. Doni menatap Anya, yang kini menatapnya dengan mata dingin, penuh kekecewaan. Pengungkapan ini adalah badai yang sebenarnya. Badai yang menghantam mereka tepat di tengah puncak kesombongan mereka. Ledakan informasi di konferensi pers itu bagai gempa bumi yang mengguncang pondasi keluarga Mahardika. Video pengungkapan Bu Lastri menyebar dengan kecepatan kilat di media sosial dan berita online. Judul-judul sensasional terpampang di mana-mana, skandal Villa Mahardika, pemilik asli diusir dari acara peresmiannya sendiri, arogansi berujung malu, keluarga pengembang ditampar fakta oleh investor sejati, atau si penjahit pemilik villa triliunan, kisah balas dendam yang menakjubkan. Dalam hitungan jam, citra keluarga Mahardika yang selama ini dikenal terhormat dan sukses, hancur lebur.
Telepon-telepon dari kolega bisnis, bank, dan bahkan investor mulai berdatangan, bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk mempertanyakan integritas mereka. Saham perusahaan properti mereka anjlok tajam. Proyek-proyek lain yang sedang berjalan pun terancam ditangguhkan, karena kepercayaan publik dan mitra bisnis runtuh. Di tengah badai ini, keluarga Mahardika terkurung dalam rumah mereka, merasakan konsekuensi langsung dari kesombongan mereka. Pak Hadi, yang biasanya angkuh, kini duduk lesu di sofa ruang keluarga, wajahnya pucat pasi. Bu Indira tak henti-hentinya mondar-mandir, menelepon pengacara dan kolega, namun semua usaha untuk meredakan situasi terasa sia-sia. Risa dan Rizal, yang tadinya selalu tampil percaya diri, kini mengurung diri di kamar masing-masing, malu menghadapi dunia luar. Doni, setelah insiden di konferensi pers, langsung pulang ke rumah. Ia duduk terdiam di ruang tamu yang besar dan dingin, pikirannya kacau balau. Selama ini ia hanya tahu bahwa ada investor anonim yang memegang sebagian besar saham di proyek Villa Mahardika, tapi ia tidak pernah menyangka investor itu adalah ibu mertuanya sendiri. Bu Lastri, wanita sederhana yang selama ini ia remehkan, yang keluarganya hina dan usir, adalah otak di balik kemegahan yang ia banggakan. Rasa bersalah menghantam Doni dengan kekuatan penuh. Ia teringat kembali semua perkataan ibunya, adiknya, dan bahkan Diana, yang menghina Bu Lastri. Ia teringat bagaimana ia hanya diam saja, tidak membela Anya atau ibunya. Ia teringat bagaimana ia menarik Anya saat istrinya mencoba membela Bu Lastri. Hatinya mencelos. Ia adalah seorang pengecut. Tiba-tiba, ponsel Doni berdering. Nomor Anya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo, Anya. Suaranya terdengar serak. Mas, suara Anya terdengar dingin dan jauh. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang perlu kita bicarakan. Di mana? Aku akan menjemputmu sekarang, kata Doni, penuh harap. Tidak perlu. Aku akan datang ke rumah ibu. Sendiri, jawab Anya. Jangan ada siapapun di sana kecuali kamu dan orang tuamu. Kita harus menyelesaikan ini. Doni menghela napas. Ia tahu ini bukan obrolan biasa. Ini adalah momen kebenaran. Baiklah, Anya. Kami akan menunggumu. Beberapa jam kemudian, Anya tiba di rumah keluarga Mahardika, ditemani Bu Lastri. Aura Bu Lastri kini berbeda. Ada ketenangan yang mendalam, namun juga kekuatan yang terpancar dari dirinya. Ia bukan lagi si penjahit sederhana yang bisa diinjak-injak. Ia adalah Lastri Indasari, wanita yang memegang kendali. Saat mereka masuk, keluarga Mahardika sudah menunggu di ruang tamu. Wajah mereka tegang, mata mereka penuh kecemasan. Melihat Bu Lastri, Pak Hadi dan Bu Indira spontan berdiri. Ibu Lastri. Anya. Bu Indira mencoba memulai. Suaranya parau. Kami minta maaf atas semua yang terjadi. Kami tidak tahu. Tidak tahu? Potong Bu Lastri. Suaranya tenang namun menusuk. Anda tidak tahu atau Anda tidak mau tahu? Nyonya Indira? Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya adalah pemilik tanah ini. Anda hanya mengabaikannya, menganggap saya tidak penting, karena saya tidak tampil seperti pengusaha kaya raya yang biasa Anda temui. Pak Hadi menunduk. Kami akui kami salah, Ibu Lastri. Kami terlalu sombong. Kami terlalu terbawa suasana. Kami benar-benar tidak menyangka Anda adalah orang yang Anda hina dan usir dari acara peresmian villa Anda sendiri, bukan? Sambung Bu Lastri, suaranya datar. Orang yang Anda anggap hanya mengganggu pemandangan dan tidak pantas berada di sana. Risa dan Rizal menatap lantai, tak berani mengangkat wajah. Doni, yang tadinya hanya diam, akhirnya memberanikan diri berbicara. Bu, Anya, aku sungguh minta maaf. Aku tidak membela kalian. Aku terlalu pengecut. Anya menatap Doni. Ada rasa sakit yang mendalam di matanya. Penyesalanmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Mas, ibu dipermalukan, dan kamu hanya diam. Bu Lastri mengangkat tangan, memberi isyarat agar Anya berhenti. Baiklah, saya tidak datang ke sini untuk mendengar permintaan maaf yang terlambat. Saya datang untuk membahas konsekuensi dari tindakan Anda. Bu Lastri meletakkan beberapa dokumen di meja.
Seperti yang sudah saya sampaikan di konferensi pers, Villa Mahardika dibangun di atas tanah milik saya, dengan sebagian besar modal dari saya. Perjanjian kita adalah Anda sebagai pengembang, dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati. Namun, dengan segala hormat, setelah apa yang terjadi, saya merasa kerjasama ini tidak bisa dilanjutkan. Wajah keluarga Mahardika semakin pucat. Apa maksud Anda, Ibu Lastri? Tanya Pak Hadi, suaranya gemetar. Saya akan menarik semua dukungan finansial saya. Dan saya akan mengambil alih sepenuhnya kepemilikan Villa Mahardika, kata Bu Lastri dengan tegas. Saya akan membeli kembali semua investasi Anda dengan harga yang wajar, ditambah kompensasi untuk kerugian reputasi yang telah Anda timbulkan pada saya. Tapi Ibu Lastri, itu akan menghancurkan kami. Seru Bu Indira, matanya berkaca-kaca. Menghancurkan Anda? Bu Lastri tersenyum miris. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana perasaan saya saat diusir dari properti saya sendiri? Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana perasaan putri saya melihat ibunya dipermalukan di depan umum? Rasa sakit dan malu itu jauh lebih menghancurkan daripada kerugian finansial yang akan Anda hadapi. Saya akan memberi Anda pilihan, lanjut Bu Lastri. Anda bisa menerima tawaran saya untuk membeli kembali investasi Anda, atau kita akan menyelesaikan ini melalui jalur hukum. Saya jamin, dengan semua bukti yang saya miliki, Anda tidak akan punya kesempatan untuk menang. Dan dampaknya akan jauh lebih buruk bagi reputasi Anda. Keluarga Mahardika terdiam. Mereka tahu Bu Lastri tidak main-main. Mereka sudah melihat bagaimana kekuatan rahasia wanita sederhana ini mampu mengguncang dunia mereka. Kami akan menerima tawaran Anda, Ibu Lastri, kata Pak Hadi akhirnya. Suaranya bergetar. Ia menundukkan kepala, kekalahannya mutlak. Baik, kata Bu Lastri. Pengacara saya akan segera menghubungi pengacara Anda untuk menyelesaikan detailnya. Dalam waktu dekat, kepemilikan Villa Mahardika akan sepenuhnya beralih kepada saya. Bu Lastri berdiri. Anya mengikutinya. Sebelum mereka pergi, Bu Lastri menatap Doni. Doni, saya tahu kamu tidak tahu sepenuhnya tentang ini. Tapi kamu membiarkan ibumu dipermalukan. Kamu membiarkan istrimu sakit hati. Ini akan menjadi pelajaran bagi kamu dan keluargamu. Doni hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca menatap Anya. Anya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Doni dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu berbalik dan mengikuti ibunya keluar dari rumah itu. Konsekuensi dari kesombongan telah datang, dan penyesalan yang mendalam kini menjadi bayang-bayang yang akan selalu mengikuti keluarga Mahardika. Beberapa minggu berlalu sejak pengungkapan di konferensi pers dan pertemuan di rumah keluarga Mahardika. Villa Mahardika kini sepenuhnya berada di bawah kendali Bu Lastri. Nama, Mahardika, di gerbang depan telah diganti, dan nama Bu Lastri kini terpampang sebagai pemilik resmi di semua dokumen dan promosi baru. Dunia bisnis properti di Indonesia geger. Kisah Bu Lastri menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti bahwa kejujuran dan integritas akan selalu menang melawan kesombongan dan keangkuhan. Reputasi Bu Lastri justru meningkat tajam, membuatnya dikenal sebagai pengusaha wanita yang tangguh dan bermartabat. Ia berencana untuk mengubah konsep Villa Mahardika menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi wanita, sekaligus membuka ruang pamer produk UMKM, menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah berbagi dan memberdayakan. Sementara itu, keluarga Mahardika terpuruk. Bisnis mereka hancur, investasi mereka merugi, dan reputasi mereka tercoreng. Doni, Pak Hadi, dan Bu Indira harus memulai kembali dari nol, dengan pelajaran pahit yang harus mereka telan. Risa dan Rizal pun merasakan dampak sosialnya, menjadi bahan gunjingan di lingkaran sosial mereka. Hubungan Anya dan Doni berada di ambang kehancuran. Setelah pertemuan terakhir, Anya memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya. Doni mencoba berkali-kali untuk memperbaiki keadaan. Ia datang setiap hari, meminta maaf, mengungkapkan penyesalannya yang tulus, dan bahkan menawarkan diri untuk membantu Bu Lastri mengelola villa. Suatu sore, Anya dan Doni duduk di teras rumah Bu Lastri. Doni terlihat kurus, matanya sendu. Anya, aku tahu aku salah. Aku sungguh menyesal. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus semua ini, katanya lirih. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, mengecewakan ibu. Aku siap menerima konsekuensinya, apapun itu. Anya menatap suaminya.
Ia melihat ketulusan di mata Doni. Selama ini, Doni memang dididik dalam lingkungan yang menjunjung tinggi status dan kekayaan. Ia mungkin tidak jahat, hanya terlalu terpengaruh oleh lingkungan keluarganya. Namun, pengkhianatan dan sikap pasifnya telah melukai Anya begitu dalam. "Mas, ibu sudah memberimu dan keluargamu pelajaran yang sangat berharga," kata Anya pelan. "Sekarang, giliranmu untuk membuktikan apakah kamu benar-benar belajar dari kesalahan ini." "Aku akan membuktikannya. Anya, aku akan berubah. Aku akan berjanji untuk selalu membela kebenaran, membela orang yang kucintai. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku menjadi pengecut," janji Doni, matanya memancarkan tekad. Anya menghela napas. Ia tahu jalan untuk memperbaiki hubungan mereka akan panjang dan penuh liku. Namun, ia melihat secercah harapan di mata suaminya. Ia melihat Doni yang dulu, yang ia cintai, mulai kembali. "Aku butuh waktu, Mas. Ibu juga butuh waktu," kata Anya. "Kita akan lihat bagaimana kamu bisa bangkit dari semua ini. Bagaimana kamu bisa membangun kembali dirimu sendiri, bukan hanya harta, tapi juga karaktermu." Bu Lastri, yang sedang menyiapkan teh di dapur, mendengar percakapan mereka. Ia tersenyum tipis. Ia tahu Anya adalah wanita yang pemaaf, namun juga wanita yang tidak akan mentolerir ketidakadilan. Ia percaya pada putrinya, dan ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka benar-benar belajar dari kesalahan. Beberapa bulan kemudian, Doni perlahan mulai bangkit. Ia tidak lagi mengandalkan nama besar keluarganya. Ia memulai bisnis kecil-kecilan di bidang konsultasi properti, dengan pendekatan yang lebih jujur dan transparan. Ia sering mengunjungi Bu Lastri, menawarkan bantuan tanpa pamrih, belajar banyak tentang nilai-nilai kehidupan dan bisnis dari ibu mertuanya yang luar biasa. Ia bahkan meminta maaf kepada Bu Lastri secara pribadi, mengakui semua kesalahannya. Perlahan tapi pasti, Doni mulai membangun kembali kepercayaannya pada Anya. Ia membuktikan dirinya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ia menemani Anya dan Bu Lastri di setiap langkah, menjadi pendukung setia. Suatu hari, Anya datang ke Bu Lastri. "Bu," Anya rasa. Anya ingin memberi Mas Doni kesempatan lagi. Dia benar-benar berusaha. Bu Lastri tersenyum. "Ibu selalu percaya pada hati nurani seseorang. Nak, jika dia memang sudah berubah, dan hatimu sudah ikhlas, maka ibu merestuinya." Hubungan Anya dan Doni mulai membaik, perlahan tapi pasti. Mereka belajar untuk menghargai satu sama lain, belajar dari kesalahan masa lalu. Doni bukan lagi pria sombong yang dulu, melainkan pria yang lebih rendah hati, lebih peka, dan lebih berempati. Kisah Bu Lastri, Anya, dan Villa Mahardika menjadi pengingat yang kuat bagi banyak orang. Bahwa di balik penampilan sederhana, bisa tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Bahwa harta bukanlah satu-satunya tolok ukur martabat seseorang. Dan bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, menghancurkan kesombongan, dan menegakkan keadilan. Hidup memang penuh kejutan, dan seringkali, mereka yang paling diremehkan adalah mereka yang memegang kartu as di tangan mereka.